Dan saya ini tidak sendiri, rekan-rekan. Saya ditemani oleh dua bidadari. Halo semuanya, ketemu lagi di vlog saya, Alfian. Hari ini aktivitas saya, guys, rencana mau urus konsumen yang pengajuan restruktur. Dan saya ini tidak sendiri, rekan-rekan. Saya ditemani oleh dua bidadari. Ini pengen tahu siapa yang temani saya untuk melakukan visiting konsumen restruktur sekaligus tagihan ini. Nah, kita lihat nih satu persatu dulu, rekan-rekan. Ini ada Halo guys. Rio. Nanti subscribe juga ya YouTube channelnya, nanti saya tulis di deskripsi nih. Dan ada juga ya, yang satunya Halo. ada Andri. Nanti subscribe juga ya vlognya dia. Oke. Pesonamu yang ku puja takkan bisa. Beda duit kau nyanda, malu dah. Nggak, saya maksud, jangan dulu rekam. Goblok. Oke guys, sekarang kita lagi on the way, lagi dalam perjalanan menuju ke rumah konsumen yang pertama di Ermadidi. Jadi rute kita nanti Ermadidi, ikut Tanggari, tembus ke Tondano, baru terakhir nanti di Pemohon. Oke, tapi dalam perjalanan ini kita bertiga mau sharing-sharing dengan rekan-rekan semuanya mengenai program destruktur yang saat ini lagi booming untuk perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Kita bukan ahlinya kita bertiga, tapi kita hanya mau sharing aja sebatas yang kita tahu saja. Karena banyak masyarakat yang masih juga bingung mengenai restruktur itu apa. Nah, itu yang kita bertiga nanti mau berbagi. Mungkin sekedar info. Mati lampu tadi. Oke, mungkin sekedar info teman-teman, restrukturisasi itu apa sih? Restrukturisasi kredit. Itu yang saya tahu, restrukturisasi kredit itu yaitu suatu upaya dari perusahaan pembiayaan ataupun perbankan untuk mempermudah kewajiban kredit dari nasabah. Nah, di mana masing-masing perbankan ataupun perusahaan pembiayaan mempunyai program restruktur yang berbeda-beda. Kalau mungkin saat ini, kalau kami dari pihak MNC Finance, upaya atau restrukturisasi yang kami keluarkan itu bisa untuk program 3 bulan dan 6 bulan. Itu program dari kami perusahaan BN MNC. Nah, kemudian yang kami tawarkan ke konsumen apa? Jadi konsumen bisa memilih restrukturisasi 3 bulan atau 6 bulan, hanya bayar bunga saja. Nah, apakah 3 bulan atau 6 bulan. Dan itu sangat-sangat mudah untuk ke konsumen dalam melakukan pembayaran. Tapi memang rekan-rekan semua, banyak konsumen yang salah menafsirkan arti dari restrukturisasi atau pelaksanaan dari restrukturisasi, di mana menurut sebagian besar konsumen bahwa restrukturisasi itu mungkin menghilangkan pinjaman atau mengurangi pinjaman. Jadi bukan rekan-rekan. Jadi restrukturisasi itu hanya merupakan satu penundaan hutang. Jadi hutang Anda tetap, tapi ditunda. Makanya kita kasih kemudahan. Bukan hutang Anda hilang ataupun hutang Anda dikurangi, tidak teman-teman. Tapi hanya direstrukturisasi. Ya, mungkin kalau dari Rio atau Andri ada mungkin mau sharing pemikiran teman-teman mengenai program restrukturisasi ini.
Jadi maksudnya itu restruktur itu apa? Bukan penundaan. Jadi perpanjangan tenor apa? Sambil kontrak baru ulang Pak Bos dan begitu. Perpanjangan tenor. Bukan dengan yang Anda sampaikan tadi apa? merubah Perpanjangan skema. tenor sama dengan berarti mendesain ya. Mendesain Mendesain. skema pembayaran menjadi lebih kecil di awal. Ya. Begitu. Jadi Maksudnya lebih memang kecil di awal bagaimana? itu jadi dorong sambil kontrak baru ulang kan ada addendum. Nah, kalau kita sih pribadi, kalau kita Begitu. bicara pikir itu memang penundaan, karena kan juga termasuk pokok juga hutang dengan bunga memang yang terikat kontrak di tenor selama terikat kontrak itu kan juga tak berjalan ke terang. Betul. Jadi kan memang cuma memang DP skema perpanjang tenor, tapi kan memang juga DP kewajiban harus ada pembayaran bunga berjalan. Karena kalau Tapi masalahnya setelah direstruktur dia balik ulang angsuran iya, 1. itu kan DP nama itu rescheduling. Mulai. Baik itu kalau Rescheduling. Berarti bukan penundaan. Rescheduling beda dengan penundaan. Nah, kita harus jelaskan rescheduling itu apa. Jangan sampai rekan-rekan juga nggak tahu rescheduling itu apa. Rescheduling itu kontrak ulang. Kontrak baru ulang. Rescheduling. Iya, kontrak baru ulang. Reschedule itu ya sama dengan reschedule. Jadi Iya. Mendesain. mengatur kembali Bukan, Bri. Kalau kita itu Pembayaran. salah. Memang orang terikat kontrak, terikat memang waktu di saat waktu rescheduling atau restruktur memang kan kembali ke angsuran saat itu. Tapi kan ketika 6 bulan habis ini kan kembali ke angsuran normal ulang. Toh? Betul. Jangan pikir. itu untuk Dari sistemnya satu MNC. sampai DP betul? angsuran, Iya. tapi secara Bukan, kalau tenor. bahasa rescheduling itu dia itu terhitung angsuran satu ulang, tapi DP angsuran terhitung sama semua. Contoh Sampai angsuran, lunas. contoh angsuran 2 juta lebih, mungkin orang sekur berapa ratus ribu dong bahagi. Contoh angsuran 2 juta, contoh restruktur contoh pengurangan 400 ribu. Berarti dong tambah tenor baru plus yang 400 ribu ini dong tambah di angsuran ke belakang dong, bos. Betul, Dong nah. tambah. Tapi kalau ini kan bukan begitu, ini kan hanya diperbantukan untuk yang keringanan selama 6 bulan. Ketika 6 bulan ini habis, dia kembali ulang ke angsuran normal ulang, selama tenor ulang. Karena kan cuma dari plus sisa tenor baru tambah 6 bulan. Ya, Tapi DP pokok hutang sama DP bunga yang memang terikat kontrak tetap sama, nggak ada pengurangan. Cuma mempermudah dong selama 6 bulan ini dorang pembayaran dikurangkan. Jadi maksud restrukturisasi ini rekan-rekan, konsumen kita kasih pilihan. Kita berikan pilihan itu kemudahan 3 bulan dan 6 bulan. Nah, dalam 3 dan 6 bulan ini konsumen itu hanya bayar bunga saja. Nah, setelah 3 atau 6 bulan itu selanjutnya konsumen kembali ke angsuran normal. Itu teman-teman. Karena kan banyak yang orang temui itu kan, bos, banyak kan itu kan yang gagal paham tuh masalah Ya. restruktur ini. Berupa contoh kan orang gabung-gabung di grup-grup, dia di Manado di grup apa yang di bawah naungan Polda atau Polres toh, itu kan banyak kan yang gagal paham masalah restruktur. Betul. apalagi kebijakan presiden. Nah, itu yuk gagal pahamnya di mana yuk? Gagal paham itu yang pertama itu orang mengikuti itu sesuai kebijakan, sesuai bukan kebijakan sih, sesuai cuma himbauan pemerintah. Oke. Itu penundaan angsuran selama 1 tahun. Jadi memang secara pemikiran masyarakat memang selama 1 tahun itu memang sama sekali nggak bayar. Itu udah gagal paham. Nah, ini yang rekan-rekan ini yang perlu kita tegaskan ya. Jadi maksudnya restruktur atau penundaan pembayaran baik 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun itu bukan berarti tidak ada pembayaran sama sekali. Iya betul. Itu ada pembayaran. Nah, itu yang harus dimengerti oleh rekan-rekan semua. Jadi bukan berarti tidak ada pembayaran sama sekali. Dan ingat ya, untuk pelaksanaan pengajuan restrukturisasi tidak otomatis. itu ada kontrak yang harus ditandatangani. Ya, Ada namanya adendum kalau di kita. Terus juga konsumen wajib menghadirkan unit, baik di kantor ataupun di rumah bisa. Kita ingin memastikan bahwa unit itu masih dipegang oleh konsumen. Restrukturisasi ini tidak bisa diajukan apabila unit sudah pindah tangan. Unit yang dijaminkan sudah pindah tangan, sudah tidak bisa diajukan restrukturisasi. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Rio atau Andri mengenai restrukturisasi, biar rekan-rekan di memang Manado mungkin juga kita baca bisa mengerti. dari OJK itu. Nah, itu yang salah dari apa? Dari pemahaman masyarakat itu. Yang saya bilang tadi cuma dari apa? Himbauan Himbauan dari pemerintah. Memang OJK itu kasih keluar surat
Tapi jangan salah, himbauan dari pemerintah juga itu ada notnya. Iya, Itu betul, dikembalikan ke perusahaan pembiayaan Iya. masing-masing sesuai ketentuan mereka. Keringanan macam-macam, pengurangan bunga kah, pengurangan pokok, perpanjangan tenor dan Betul, lain-lain. betul. Tapi keputusan itu dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Jadi kenapa di beberapa finance beda-beda keringanan yang dikasih ke konsumen, karena itu ada beberapa Beda-beda pilihan. aturan main restrukturisasinya. Ya. Jadi tidak merata semua sama. Ya, Karena keringanan itu ada bermacam-macam. Kebetulan yang MNC pakai ya perpanjangan tenor itu. ya. Intinya restrukturisasi dari semua perusahaan pembiayaan. Intinya tujuannya untuk Meringankan memberikan keringanan ke konsumen. apapun dari Masalah biaya per bulannya berapa itu masing-masing perusahaan biaya itu beda-beda. intinya tidak ada keringanan itu yang memberatkan. Ya, betul. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di rumah yang konsumen yang pertama, yang alamat Ermadidi. Oke, kita langsung saja ke dalam untuk mendokumentasi hasil penandatanganan restruktur. Go. Coba sedekah mau tanda tangan kau sudah kamu. Kau kurang baik itu apa mau tanda tangan. Halo guys, sekarang kita sudah on the way ke rumah konsumen yang kedua, yang di Tondano. Tapi sekarang kita lagi diperiksa untuk apa? Covid. Protap untuk COVID, jadi masuk di wilayah Minahasa harus diperiksa dulu. Jangan sampai kita terjangkit COVID, bisa bahaya. Terus nanti juga diperiksa surat jalan. Tapi kalau kita sih yang berjalan, saya, Rio sama Andri, surat semua lengkap. Oke, dia dah suruh maju. Maksudnya enggak? Iya, enggak kena. Lebih kelala gitu. Cuma kasih. Setengah matang ini. Cuma melala dorong berperiksa. Kira berapa auto satu orang di dalam, dah berapa dah periksa-periksa. Ini mata bawa tuh kan, ada apa? Vlog juga. Halo guys, kita bertiga nggak jadi diperiksa karena pas giliran mobil kita mereka istirahat makan siang. Tapi kalau juga diperiksa kita aman kok, jadi tenang. Kita semua lengkap, semua ada, hand sanitizer ada, apa? Masker ada. Rio. 5.000 kan. Nggak ada asuransi nih auto. Kita butuh sekali ini. Tempat yang benci bawa pantai kalau di truk. Bagi. Ya, kau seperti itu kan itu Andri. Ngapain marah anak. Oke, kan kita lanjut ke konsumen yang kedua. Hari-hari udah latihan. Mungkin Rossi. sekitaran ya 20 menit lagi kita nyampe. Tapi ikuti ya perjalanan kita hari ini. Ermadidi, Tondano, Tomohon, Manado. Rossi hari-hari yuk. Dong latihan dulu sebelum apa sih ngudung Rossi. Mana mau setel-setel. Rombos. Iya. Yang dia terlalu percaya diri, itu orang jaga celaka karena terlalu percaya diri. Nah. Tenang. Udah tenang kalau udah mau pakai auto. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di rumah konsumen yang kedua untuk pengajuan restruktur. Kita akan masuk ke dalam. Ini apa yang perhitungan restruktur?
Ini digesek nomor rangkanya untuk memastikan ini mobil yang benar yang waktu dibiayai. Nih nomor mesin digesek juga. Ini merupakan persyaratan juga untuk restruktur. Ini wajib. Hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Dingin terus toh. Kali panas melopotan. Bawa ke tempel. Nggak gesek itu rantai. Bisa nggak sih rantai masuk ini? Ini tanda tangan adendum. Oke guys, konsumen yang kedua kita sudah selesai. Kanan kan? Sekarang kita akan lanjut ke kiri. Sekarang kita akan lanjut ke konsumen yang terakhir, Tomohon. Oke guys, sekarang kita on the way ke Tomohon. Standby terus ya. 2,000 years later. Oke guys, kita sudah nyampe di Tomohon. Sekarang kita sudah di rumah konsumen yang ketiga untuk pengajuan. Ini adalah konsumen yang terakhir. Oke, habis itu nanti kita langsung segera balik kemana. Ayo, let's go. Nomor mesin dan nomor rangka. Jadi untuk visit konsumen restruktur kita tadi yang terakhir di Tomohon sudah selesai. Tapi saya minta maaf nih guys ya, karena yang saya informasikan tadi di awal video, untuk di Tomohon ini saya ingin tunjukkan ke kalian untuk cewek-cewek cantiknya Tomohon. Tapi tadi saya coba jalan-jalan di tempat ramai, waduh, banyak cewek cantik guys. Tapi masalahnya semua pakai masker. Jadi nggak ketahuan cantik atau jelek. Makanya tadi saya mau tunjukin ke kalian juga. Aduh, malu saya. Nanti lain kali aja ya. Saya balik lagi ke Tomohon, nanti saya tunjukin ke kalian. Tapi sekedar sharing juga tadi untuk 3 konsumen yang kita sudah visit untuk restruktur. 3-tiganya dari penjelasan semua tidak masalah, semua menerima sesuai ketentuan perusahaan untuk pengajuan restruktur, persyaratan untuk tanda tangan kontrak. Tapi dari 3 konsumen yang kita visit, itu ada 1 konsumen yang masih 50-50, karena memang info dari konsumen tersebut kemungkinan akhir bulan ini usahanya akan kembali normal. Jadi otomatis cash flow-nya juga pasti akan membaik. Jadi dia mikir daripada tambah lagi 6 bulan untuk sisa tenor, mendingan dia bayar normal. Jadi tidak jadi ikut restruktur, tapi keputusannya nanti di akhir bulan. Benar ya? Ya betul. Oke, mungkin ada masukan atau ada info dari Andri dengan Rio mengenai visiting konsumen tadi? Kalau kita sih pesan kepada customer yang sudah ditawarkan restruktur untuk dari perusahaan pembiayaan, lihat situasi dan kondisi. Maksudnya ya daripada memaksakan diri harus bayar normal, mending tetap ikut restruktur. Intinya jangan dulu pikir masalah untung ruginya, soalnya kebanyakan konsumen selalu bilang rugi, tambah tenor cuma bayar bunga. Yang penting kalau menurut kita sih yang penting selamat aja dulu, jangan dulu pikir untung rugi. Karena ada beberapa Maksudnya dalam arti selamat untuk ini ya, untuk cash flow ya. Ya, mending
Ya, yang Jangan penting maksudnya jangan memaksakan karena mikir rugi. terus akhirnya tidur tidak tenang, pikir utang terlalu besar. Iya, karena juga ada kok sebagian Mending juga. tetap ikut saja restruktur, ringan, tidur juga enak, tidak terlalu ini, tidak terlalu besar beban. Padahal juga banyak konsumen yang harusnya memang mampu bayar, tapi orang memang cuma suka mau ikuti restruktur ini. Padahal harusnya dong usaha berkembang. Kemampuan masih ada. Kemampuan masih ada tapi dong restruktur. Ya ada pertimbangan masing-masing konsumen. Nah, ini memang ada beberapa konsumen yang ikut arus. Hmm. Sebenarnya kemampuan bayar masih ada, tapi karena kondisi COVID ya jadi seolah-olah pendapatannya itu terganggu, menurun. Padahal masih stabil-stabil saja. Tapi kalau kita sih dari perusahaan finance, selama konsumen memang mengajukan program restruktur, kita sih siap untuk proses. Selamatkan diri dulu, jangan dulu pikir untung rugi untuk saat ini. Ya. Yang penting nama baik tetap Ya, dijaga. soalnya BI checking tetap berjalan. Ya, BI checking betul. Itu Ingat untuk masa depannya, karena nama lebih harum daripada aset, perbuatan. aset. Ya, Sekarang nama lebih berharga dibanding aset. Oke. oke dari Rio ada tambahan? Oke, guys. Tadi kita bertiga udah sharing, saya Andre sama Rio sudah sharing mengenai restruktur, sekalian juga sharing ya mengenai aktivitas kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kita hanya bermaksud untuk berbagi saja. Dan apabila teman-teman menyukai tayangan ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe untuk channelnya Rio Liwung dan Andri Kader ya, biar kita tetap semangat untuk membuat vlog, terutama buat Kota Manado atau Provinsi Sulawesi Utara. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. See you.